Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratna Nila Puspitasari di mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Hari ini kita melaksanakan perkuliahan di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kita kali ini temanya adalah landasan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Teman-teman ada yang sudah membaca? Baik, kita lanjut ke materi. Landasan anak berkebutuhan khusus. Ketika kita berbicara terkait dengan landasan pendidikan anak berkebutuhan khusus, kita mengacu pada 4 landasan. Pertama ada namanya landasan pedagogis, yang kedua ada yang namanya landasan yuridis, sedangkan yang ketiga adalah landasan spiritual, sedangkan yang keempat adalah landasan empiris. Kita akan membahas satu persatu. Mulai yang pertama yaitu adalah landasan pedagogis. Landasan pedagogis. Landasan pedagogis di sini kita mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di Sisdiknas di sini menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa, Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berdasarkan Sisdiknas pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka secara pedagogis dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada dasarnya diarahkan agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, mampu menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Jadi di landasan pedagogis di sini disebutkan bahwa pendidikan anak berkebutuhan khusus itu diarahkan untuk mengembangkan anak secara optimal dalam hal tumbuh kembangnya menjadi manusia yang bermoral, kemudian berbudi luhur dan berakhlak mulia. Jadi tidak membeda-bedakan siapapun anak berkebutuhan khusus itu, dia harus bisa menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur dan berakhlak mulia. Selanjutnya kita masuk di landasan kedua, yaitu landasan yuridis. Kedua, landasan yuridis. Di landasan yuridis di sini terbagi menjadi 2 poin. Pertama ada namanya landasan yuridis nasional dan landasan yuridis internasional. Di landasan yuridis nasional di sini ada 7 poin, di mana di landasan yuridis ini berkaitan dengan Undang-Undang 1945, amandemen pada pasal 31, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tadi, akan tapi di pasal 5. Kemudian di poin 3 ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 pasal 5. Kemudian yang kelima, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Kemudian yang keenam adalah Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 380 C6 MN 2003. Kemudian yang ketujuh adalah Deklarasi Bandung yang berisikan terkait dengan Indonesia mampu menuju pendidikan inklusif. Jadi di landasan yuridis nasional di sini kita berkaitan dengan Undang-Undang kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Kemudian masuk di poin-poinnya terkait dengan perlindungan anak, Sisdiknas, kemudian berkaitan dengan pendidikan inklusif. Karena apa? Di Indonesia untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus biasanya masuk di pendidikan inklusif. Kemudian di sini juga ada acuan-acuannya di Permendiknasnya terkait dengan pendidikan inklusif. Kemudian ada Deklarasi Bandung juga. Jadi yang di landasan yuridis nasional di sini ada 7 poin ini. Bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah landasan yuridis internasional. Di internasional di sini kita mengacu di 2 poin. Pertama ada Salamka Statement and Framework for Action on Special Needs Education pada tahun 1994, dan yang kedua adalah Deklarasi Bukit Tinggi tahun 2005. Jadi di
landasan yuridis internasional di sini juga ada aturan-aturan yang mengacu pada pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, dalam artian tidak hanya di ranah nasional saja yang membicarakan, dalam artian yang mengatur terkait dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi di internasional, di dunia juga ada yang namanya aturan-aturan yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Contohnya adalah ini tadi, yang pertama adalah Salamka Statement and Framework for Action on Special Need Education. Di sini adalah di UNESCO. Ini adalah badan PBB yang menangani terkait dengan yang mendukung terkait dengan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus, UNESCO Salamka Statement. Jadi di sini dijelaskan bagaimana UNESCO mendukung terkait dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak dibeda-bedakan terkait dengan ini anak berkebutuhan khusus, ini untuk anak. Jadi tidak perlu dibeda-bedakan seperti itu. Jadi semua anak perlu mendapatkan bimbingan walaupun itu anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak ada diskriminasi. Itu berkaitan dengan landasan yuridis internasional. Selanjutnya, yang ketiga adalah landasan spiritual. Landasan spiritual di sini adalah landasan berdasarkan agama. Jadi, adapun landasan spiritual yang dapat dijadikan rujukan pada pendidikan anak berkebutuhan khusus dapat dipahami bahwa manusia pada hakikatnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, berpotensi. Jadi semua anak yang terlahir ke dunia itu adalah anak-anak yang sudah dalam keadaan fitrah, mempunyai potensi masing-masing. Selanjutnya terdapat beberapa pesan agama yang terkait dengan pentingnya pendidikan anak berkebutuhan khusus sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat ke-9. Selanjutnya yang kedua di Quran Surat Az-Zukhruf di ayat ke-32. Kemudian yang ketiga ada di Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi di dalam Al-Quran pun telah disebutkan di 3 surat ini kenapa sih pentingnya pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi intinya adalah semua anak yang terlahir itu mempunyai keadaan fitrah atau berpotensi. Yang keempat adalah landasan empiris. Di landasan empiris di sini adalah The National Academy of Science (AS) hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Mayer pun juga mengungkapkan bahwa Mayer di tahun 2001 mengungkapkan bahwa siswa yang memiliki kecacatan yang cukup ditemukan untuk memiliki keberhasilan yang besar manakala mereka memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang menerima mereka, khususnya yang berkaitan dengan hubungan sosial, persahabatan mereka dengan masyarakat. Jadi di landasan empiris di sini menjelaskan berkaitan dengan penempatan anak. Jadi jangan dibeda-bedakan apabila ada anak yang mengalami cacat, anak yang berbeda, lah itu jangan dibeda-bedakan, tapi kita jadikan satu, maka kemungkinan besar mereka akan menjadi akan memiliki keberhasilan yang sama dengan anak-anak yang normal. Jadi di National Academy of Science dan Mayer di sini dapat kita ambil kesimpulannya bahwa tidak perlu kita mendiskriminatif atau membeda-bedakan. Jadi semuanya itu sama, kedudukannya sama, walaupun ada anak yang namanya anak berkebutuhan khusus. Jadi semuanya sama. Dan semua anak walaupun anak tersebut memiliki kebutuhan khusus, memiliki keberhasilan yang besar juga untuk hal dalam memperoleh pendidikan ketika lingkungan juga menerima, seperti itu. Baik, setelah kita memahami terkait dengan 4 landasan tadi, kita masuk di deteksi masalah atau gangguan pada anak berkebutuhan khusus. Jadi untuk mendeteksinya adalah untuk mengetahui apakah anak tersebut normal atau tidak, atau ada gangguan atau tidak. Nah, itu kita melihatnya dari
tahapan perkembangan anak. Jadi untuk mengetahui apakah anak itu normal, terlambat perkembangannya atau mengalami gangguan perkembangan, maka kita perlu mengetahuinya dari tahapan perkembangan anak. Jadi kita harus tahu dulu tahapan perkembangan anak. Kemarin di mata kuliah psikologi, di mata kuliah perkembangan anak, setidaknya kan sudah dijelaskan tahapan perkembangan anak. Jadi di situ nanti kita melihat apakah perkembangan anak itu sesuai apa tidak. Apabila ada yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan anak tersebut, maka dia bisa aja lebih cepat ataupun lebih lambat lah, itu masuk pada pada anak yang namanya anak berkebutuhan khusus. Bisa dipahami ya di sini untuk deteksi masalah pada anak berkebutuhan khusus. Baik, setelah kita memahami terkait dengan deteksi masalah pada gangguan anak berkebutuhan khusus, maka kita perlu adanya deteksi dini. Deteksi dini di sini adalah dengan perlunya ada rujukan ke profesional. Profesional itu siapa? Dokter anak ataupun psikolog. Ketika penanganan secara dini ini akan lebih baik hasilnya dibandingkan apabila tidak ada penanganan secara langsung. Baik itu terkait dengan deteksi dini pada anak yang berkebutuhan khusus. Bisa dipahami ya? Baik, untuk pemaparan hari ini saya rasa sudah cukup ya berkaitan dengan landasan pendidikan anak berkebutuhan khusus, kemudian terkait dengan deteksi dini, deteksi masalah pada anak berkebutuhan khusus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan atau disaringkan, silahkan dituliskan di chat. Baik, kurang lebihnya itu saja. Apabila ada yang kurang tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.